itu kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon, dan puji nama Tuhan bagaimana payung besar di mana kita berada di Gereja Bethel Indonesia bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan, bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apa. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk kapan kesebaran. Bagaimana di surga batu ada sangat worldly known. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. Hal sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah, dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama yaitu keteladanan, kedua kasih kepada orang-orang kudus, dan satu lagi dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya, yang juga terkenal dengan kasih pada seorang kudus, dan keteladanan bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Philemon. Maka pergilah jemaat Kolose. Kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap kepada Anda bisa berpengaruh terutama dalam keluargamu, karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung, dan satu lagi nanti pada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda, baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Philemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah gereja Tuhan semakin bangkit dan menjadi dampak bagi kita. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama kepada para petugas kampus. Silakan.
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebajikan kemurahan-Mu. Kau nyatakan atas hidup kami, termasuk khusus di minggu ini Bapa. Kami sehat, kuat, Kau berkati usaha pekerjaan kami, bersyukur. Sebab itu kami seharusnya mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap kami memberi Bapa apa yang murapi dan memulakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak usah lihat kiri kananmu, tapi kamu fokus kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau datang beribadah, tapi biasa-biasa saja, saya pastikan engkau tidak akan bertemu kepada Sang Penciptamu. Mari saudara-saudara terkasih, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sampaikan apa isi hatimu kepada Tuhan pagi hari yang penuh sukacita ini.
Lamb. Mari semua hadir. Datang kepadanya yang kamu berhutang berat hari ini. Yes, Lord. Dalam worship, mari semua hadir. Thank you, Lord. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya cuma saja. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Perlu rendah hati ketika mau masuk dalam hadirat-Nya. Semuanya holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Kudus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hari ini. Kami datang ke tempat ini untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan Kau berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan. Dan ketika firman-Mu ditabur di dalam setiap hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Dan firman itu boleh berbuah. Dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan terima kasih Tuhan, berkati hamba Bapa yang baik. Aku hanya biji matamu Tuhan. Aku hanya debu. Tapi aku percaya Bapa yang baik. Ketika aku ada di dalam Kau Tuhan, dan Tuhan ada di dalam. Apa yang tak mungkin bagimu, tapi mungkin bagi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gembala di tempat ini yang sudah memberikan kami untuk boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah kenal dengan saya dan ada yang belum.
ya, tapi boleh nanti dibuka media sosial kita, ya, boleh dicek di sana. Karena saya memperkenalkan diri sepertinya sudah 3-4 tahun yang lalu di tempat ini. Jadi saya bukan orang yang asing di tempat ini, ya. Saya sudah beberapa kali datang. Tetapi 2 tahun kebelakang ini saya tidak bisa datang di tempat ini, sekalipun Bapak Gembala di sini mengundang kami, karena memang kami setahun 10 bulan, ya, sudah membuka pelayanan kami di GBI Home Ujung Serdang, Bapak Ibu. Tuhan percayakan ini masuk di tahun kedua, ya, di tahun kedua, dan puji Tuhan, gerejanya Tuhan, apa yang tak mungkin bagi Tuhan, Bapak Ibu, tapi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat gereja di tempat ini penuh dengan keramaian, kiri kanan ada rumah, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara terkasih di tempat ini ingin datang ke tempat kami itu ladang, di tengah-tengah ladang gerejanya, Bapak Ibu. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin Pak Gembala di sini waktu datang, wah, di mana gerejanya? Saya bilang, Pak, jalan aja terus ke tengah-tengah ladang itu, pasti nanti ketemu dengan gerejanya Tuhan. Saya sampaikan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang datang yang tak mungkin. Mana ada mungkin gereja di sini? Karena di kiri kanannya belakang itu ladang, ada ladang tanam jagung, ubi. Di sana tanaman keras sepertinya, ya, ubi, jagung. Itu yang saya lihat, Bapak Ibu, di sana. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan taruh saya di sana, memang secara manusia orang bilang bodoh, Bapak Ibu. Tapi saya tahu Tuhan saya besar dan dahsyat, sehingga hari melalui hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya, kami berjalan dengan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan bilang, kok di sini, Pak? Kenapa nggak di kota? Nah, itu dia. Saya bilang, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang menengah ke bawah, saya sampaikan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, dari mana jemaatnya, Pak? Orang-orang dunia bertanya. Saya percaya Tuhan pasti kirim, saya bilang. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, berjalan 2 tahun, jemaat kita 180. Tepuk tangan buat Tuhan. Berjalan 2 tahun. Makanya saya sampaikan, apa yang gak mungkin bagi Tuhan, semua mungkin, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, tanggal 22 ini adalah KKR yang kedua di tempat kita. Kapasitas gereja kita itu, puji Tuhan, berkapasitas 300 bisa muat, Bapak Ibu. Ya. Jadi tanggal 20 ini hari Selasa kita adakan KKR untuk pemuda. Ya. Yang masih muda boleh datang. Walaupun umurnya sudah tua tapi jiwanya muda, boleh silakan datang. Nanti boleh lihat, oh ini gereja GBI Home yang digembalain oleh Pak James. Kebetulan pembicaranya mungkin anak-anak muda kalau mau ngikuti, namanya Pastor Doni Jacob, ada yang kenal? Dia pemuda, umurnya masih 25 tahun, Bapak Ibu. Tapi luar biasa dahsyat dipakai Tuhan, Pastor Doni Jacob ini. Dimana dia adalah tak mungkin saya menjadi pendeta, dia bilang. Tapi dia terus berjalan masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kemuliaan demi kemuliaan terus dia raih, Bapak Ibu, karena dia ada di dalam Tuhan. Pemuda ini adalah pemuda yang broken home, yang orang tuanya gak peduli terhadap dia, tapi dia terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Dan saat ini Tuhan pakai dia sampai ke ujung-ujung bumi, Bapak Ibu.
Boleh nanti anak muda kamu lihat TikToknya itu PS Doni Jacob. Pengikutnya itu saya lihat hampir 500.000. Bayangkan, masih muda tapi pengikutnya di TikTok itu hampir 500.000, 400 berapa saya lihat. Jadi ini yang disebut pengaruh Bapak Ibu, pengaruh Kristus ketika ada di dalam kita. Kita berdampak enggak? Bapak Ibu anak muda di tempat ini. Kalau engkau datang beribadah ke tempat ini hanya biasa-biasa saja, engkau main handphone, ya, engkau tidak fokus, maka nggak heran hidupmu akan biasa-biasa saja. Hanya biasa-biasa saja, ya udah. Hidupmu tahun demi tahun ya seperti itu. Nggak ada pertumbuhan yang benar. Karena kamu datang ke gereja ini hanya biasa-biasa dan hanya penonton. Jadi kamu nggak dapat bagian apa-apa dari kerajaan Allah. Jadi hidupmu hanya seperti itu dia. Kalau orang yang di dalam Tuhan Bapak Ibu, harusnya kita berubah. Yang tidak berubah itu ya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekarang, dulu, ya begitu saja Tuhan Yesus. Yang berubah itu siapa? Kita. Ketika kita mengenal Kristus, maka kita harus berubah. Amin. Ini loh, banyak orang ke gereja karena roh agamawi, karena rutinitas. Halo, kalau hari ini kau lakukan sampai tahun 2025, saya pastikan engkau tidak akan pernah berjalan masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan, pertumbuhan demi pertumbuhan. Engkau tidak pernah masuk pengurapan demi pengurapan Tuhan, karena engkau tidak ambil bagian dari hal rencana Tuhan. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan Bapak, engkau menjadi influencer, berdampak, berpengaruh. Orang akan berbondong-bondong mencarimu. Itu loh. Sama seperti Yesus. Di dalam Markus, Matius, ketika Yesus kemana-mana orang rindu berbondong-bondong Bapak Ibu, ingin berjumpa dengan Yesus. Begitulah hidup anak-anak Tuhan harusnya. Amin. Haleluya. Sampaikan kiri kanannya, jangan jadi penonton. Ibadah itu ambil bagian Bapak Ibu, biar kau dapat upah. Bayangkan ketika kau beribadah tidak ambil bagian, kau hanya menonton. Bagaimana menonton konser itu lekon? Kurang musiknya. Tadi ada yang salah. Enggak klop tadi. Nah itu kau menonton. Kau mengamat-amati aja ke gereja ini. Ya. Kurang tadi mainnya kurang masuk. Musiknya tadi kayaknya ada kurang sinkron itu. Kurang harmonisasi itu. Halo. Kita datang ke sini mau beribadah, mau menyembah, bukan mengamat-amati, bukan menilai-nilai di tempat ini Bapak Ibu. Kalau engkau masuk dalam roh dan kebenaran, maka engkau tidak peduli dengan hal itu. Engkau datang hanya menyembah Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya yakin umat jemaat di sini, saya yakin diajak, ya, dan saya yakin juga dimuridkan oleh gembala di tempat ini. Dan saatnya kita tidak baby rohani lagi, saudara-saudara. Tapi apa? Dewasa rohani. Ya, saatnya berubah. It's time to change. Sampaikan kiri kanannya. Saatnya berubah gitu. Sampaikan kiri kanannya, saatnya berubah. Amin. Mari mulai Bapak Ibu Saudara terkasih,
kita mulai berubah oleh karena pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Kalau kita tidak berubah, maka engkau dipastikan tidak akan pernah berjalan bersama dengan Tuhan, kemuliaan demi kemuliaannya, Bapak Ibu, pengurapan demi pengurapannya. Engkau tidak pernah merasakan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Gimana sih berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan? Engkau pasti bertanya-tanya dalam hatimu. Karena apa? Engkau gak rasakan. Engkau hanya ke gereja, datang, duduk, mendengar. Setelah itu pulang, gak ada yang berubah, bro. Mau ngapain ke gereja? Pengen dilihat orang. Ih, rajin kali loh abang itu ke gereja. Ih, senang kali pun aku sama dia. Itu inang itu nih, kalau ke gereja rapi kali loh, rambutnya sasak 3 meter loh. Apa itu? Pujian? Sorry. Jangan cari perkenanan dunia, tapi carilah perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan berkenan terhadap dirimu, maka Dia bilang apapun yang kau minta, Tuhan akan berikan. Banyak orang salah, Bapak Ibu. Oh, ke gereja saya, biar dosa saya yang kemarin diampuni Tuhan. No, siapa bilang? Dosa akan terus tercatat. Dan setiap apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi bagaimana kita di tempat ini ya memelihara keselamatan itu? Dengan hidup apa? Hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan apa? Mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan apa, Bapak Ibu, di tempat ini? Apa, WL? Bukti kamu mengasihi Tuhan? Menyembah Tuhan. Kamu? Apa bukti kamu mengasihi Tuhan? Memberi diri melayani Tuhan. Kamu pemain gitar. Bukti kamu mengasihi Tuhan? Melayani Tuhan. Sorry Bapak Ibu. Pelayanan tanpa dasar fondasi yang kuat, kau cuma mau apa? Dilihat orang. Aku main musik nih, aku hebat, punya talenta nih, biar dilihat orang nih. Mulailah jadi artis gereja. Saya ingatkan pemain musik. Saya pemain musik saya tegas-tegasin Bapak Ibu. Biar mereka memiliki karakter Kristus. Saya sampaikan seperti ini. Bagaimana engkau bisa mengasihi Kristus? Engkau bilang, Bapak Ibu, tadi jawabannya sih bagus. Bukti kita mengasihi Kristus apa, saudara-saudara? Baca firman loh. Renungkan firman itu. Karena apa? Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Kalau kau bilang kau mengasihi Kristus tapi kau tidak pernah baca firman, kau kosong nyari bunyi. Berat sekali Bapak ini bicara ya. Tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Engkau melayani tapi tak pernah baca firman. Sorry, pelayananmu akan stagnan tuh. Gak naik. Karena apa? Motivasimu berbeda. Tapi kalau kau melayani Tuhan, sebelum melayani aku mau mendengarkan kau berbicara melalui firman. Baca tuh firman, masuk dalam hadiratnya, pribadi lepas pribadi, sembah Dia. Maka saya yakin seluruh pemain musik ketika menaikkan pujian penyembahan di sini bergumul di tempat. Karena apa Bapak Ibu? Hidup mereka, diri mereka, jiwa mereka ketika melayani sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ketika musik mereka, ketika WL menyampaikan satu, langsung itu mengena buat setiap kita. Amin. Haleluya. Jadi mari pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, firman ini juga buat saya pribadi.
Kalau saya tidak baca firman Bapak Ibu tiap hari, ada yang kurang dalam hidup saya. It's time to change. Saatnya berubah. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, buktinya kita mengasihi Kristus adalah yang pertama, baca firman. Kalau engkau tak pernah baca firman, kau bilang kau mengasihi Kristus, bohong. Siapapun kau. Amin. Sampaikan kiri kanannya, baca firman-Nya. Bapak Ibu, perbedaan orang yang baca firman, merenungkan firman dan tidak pernah baca firman, 1 tahun ke depan kamu boleh buktikan perkataan saya, mulai karaktermu berubah. Amin. Silakan baca, tapi renungkan ya, bukan asal baca. Baca nanti, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Habis itu, di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Oh ya, kalau ada yang menjahati saya, jangan balas. Itu maksudnya ya. Itu loh maksudnya. Jadi renungkan dan lakukan. Jangan ketika kau baca firman, orang jahati kamu, kamu balas dengan kejahatan. Apa bedanya engkau dengan orang-orang di luar sana? Pak, saya dilempar Pak. Ya udah, gak apa-apa. Memang Tuhan Yesus bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada yang tertulis gak? Lempar juga dia. Ada gak? Gak ada. Amin. Lihat perubahan itu saudara-saudara dalam hidupmu ketika firman itu engkau renungkan dan kau lakukan. Oh iya, saya sudah baca firman tadi. Kalau ada yang menggosipin saya, nggak apa-apa Tuhan, karena saya yakin orang yang di penggosip itu engkau lebih maju dari orang yang gosipin kau. Jadi nggak usah takut ketika engkau digosipin. Amin. Jadi orang yang suka gosip itu ada di belakangmu tuh, karena dia nggak bisa maju dari kau. Jadi nggak usah takut. Hati-hati yang tukang gosip di tempat ini. Engkau ada di belakang dari orang yang kau gosipin. Amin. Berhenti bergosip. Kalau engkau tidak mau lihat yang kau gosipin itu lebih maju nanti dari kau. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Wah, dahsyat, spektakuler, amazing. Jadi Bapak Ibu, ayatnya adalah it's time to change. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, banyak kita di tempat ini bukan kehendak Allah, tapi kehendakku. Tuhan, aku mau mobil Tuhan. Tolonglah Tuhan, mobil Tuhan. Karena hujan Tuhan, jadi aku kadang mau ke gereja Tuhan, basah Tuhan. Halo. Itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan indah pada waktunya. Jangan kamu dikasih mobil, bayar bensinnya aja susah. Itu loh. Sekali rusak bukan 100.000 Bapak Ibu, jutaan. Betul ya Pak ya? Nah, jadi kalau kau masih pakai sepeda motor, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hujan pun Tuhan, aku pakai mantel untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Karena aku tahu jerih lelahku tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saatnya berubah. Slide kedua. Saatnya berubah Bapak Ibu. Perubahan tidak dapat dihentikan. Karena zaman ini Bapak Ibu, teknologi semakin tinggi. Dulu kita mungkin di tahun 2000 hanya satu yang pakai handphone. Saya 2002 atau 2003 saya pakai handphone. Ya, pada waktu itu handphonenya hanya tidak bisa gitu, tidak bisa video call, hanya halo, iya, halo gitu.
Puji Tuhan 2003 saya pakai handphone Nokia pertama sekali yang bisa kamera. Hebat sekali itu kayaknya Bapak Ibu. Yang dia bentuknya itu di bawahnya itu bulat. Siapa sih bapak-bapak yang tahu tuh? Di atasnya petak tapi di bawahnya agak melengkung gini. Itu Nokia pertama sekali. Keren pakai handphone. Bisa foto, bayangkan. Norak. Amin. Tapi sekarang Bapak Ibu teknologi nggak bisa dihentikan. Anak-anak sekarang saat ini mereka gila gadget, Bapak Ibu. Bagaimana kita cara menghentikannya? Bagaimana gadget itu bermanfaat bagi anak-anak? Maka daripada itu, Bapak Ibu, anak saya SD kelas 3 saya tidak kasih handphone. Saya kasih handphone itu ketika dia, contoh nih hari Minggu nih, selesai ibadah baru saya kasih handphone. Hari-harinya dia tidak pakai handphone. Anak saya yang SMA kelas 2 sekarang, dulu SMP, SD, SMP saya tidak kasih handphone. Dulu karena COVID aja saya kasih Bapak Ibu. Daring. Saya pusing, ini gimana daring ini? Maka dia pakai handphone. Dulu saya tidak kasih handphone. Saya kasih handphone cuman halo, di mana nak? Di sini dia, Papa jemput ya. Karena saya rasa tidak terlalu penting. Dia sibuk nanti dengan handphonenya. Percaya? Lihat anak-anak sekarang, kalau nggak dikasih handphone nangis, meleleh imusnya. Bayangkan coba itu. Saya tegas, Bapak Ibu. Tapi untuk apa saya mengasihi anak saya? Kemarin itu jam 10 malam saya bilang handphone dikumpul semua. Istirahat, besok pagi-pagi baru ambil. Itu aturan yang saya buat, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, saya bilang, saya kasih handphone, saya percaya. Tapi kalau handphone kalian pergunakan tidak benar, saya sita. Sanggup gak kira-kira Bapak Ibu? Yesus juga mengajar kita seperti itu. Yesus itu mengasihi kita Bapak Ibu. Tapi terkadang karena saking bandelnya kita, ya kita perlu dikasih rotan juga Bapak Ibu. Baru sadar. Jadi mendidiklah dengan sesuai firman. Jangan karena mengasihi kita kepada anak-anak kita terkasih semua. Kasih apa yang mau dikasih, kasih. Tapi saya tidak membahas tentang keluarga saat ini. Perubahan cepat dalam teknologi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Dulu kita hanya menonton di televisi Bapak Ibu. Mobil itu tanpa mesin sekarang dengan listrik bisa jalan. Nanti nggak lama lagi mobil tidak punya ban, dia hanya di jalan aja berjalan terus di atas. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan saat ini Bapak Ibu kita melihat juga perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apa itu? Dimana sekarang kalau kita kumpul makan, ya makan nih sama anak-anak di restoran, nggak ada lagi duduk saling ngobrol tuh. Yang ada bapak, ibu, anak semua sama. Itu perubahan. Kalau dulu kita makan di meja, nggak ada yang bisa begitu. Ulang langsung. Bapak kita bilang gitu. Langsung. Kalau anak sekarang apa? Dibolang. Mata bapak kenapa Pak? Kok mata bapak itu jongkok gitu? Bayangkan itu berbobot sekali Bapak Ibu. Nggak bisa kita elakkan. Memang hari-hari ini Bapak Ibu. Dan satu lagi, ini akan digenapi. Benar. Kata firman Tuhan. Bagaimana Yesus terangkat ke surga, seperti itulah nanti seluruh umat manusia melihat Yesus ketika Yesus turun. Apa bisa Pak orang galang melihat Pak langsung? Bisa. Dari apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Dari mana? Kamu bisa cicit langsung.
Dari awal nggak mungkin dia di Yerusalem sana. Dari apa? Dari handphone, live. Semua bisa live sekarang. Teman kamu tabrakan saja, ya live Facebook. Ini saudara-saudara, ini lagi tabrakan saudara-saudara. Mari bantu saudara-saudara. Dia nggak bantu, dia sibuk. Coba. Jadi hal ini akan digenapi Bapak Ibu. Kedatangan Yesus memang kita akan lihat secara live melalui teknologi yang ada padamu. Amin. Maka bersukacitalah. Tapi sebelum itu yakinkan pada dirimu, engkau di mana pada saat itu, ketika second coming itu. Amin. Jangan nanti engkau tertinggal, yang lain terangkat, engkau tertinggal. Engkau lomang, hah? Mana nih? Kok kemana bang? Mari daripada itu, kalau hari ini engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka ampunilah. Ketika second coming itu, Pak, saya sudah mengampuninya Pak, tapi saya, ya begitulah Pak, saya nggak mau lihat mukanya Pak, karena mukanya membuat saya, ya nggak nyaman Pak. Lalu secara jujur, engkau tidak mengampuninya. Engkau cuma menghindar, mengatakan bahwa iya aku sudah mengampuni dia. Kalau engkau mengampuninya, maka engkau bertemu dengan dia selalu tidak apa-apa. Tapi kalau ya aku sudah mengampuni, tapi aku malas ketemu dengan dia, sulit, engkau belum bisa mengampuni. Maka daripada itu di tempat ini, it's time to change, saatnya berubah. Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau engkau masih sakit hati kepada seseorang, doamu itu tidak akan bisa dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu. Sampai engkau menangis, hidungmu meler-meler itu. Tuhan, tolonglah Tuhan, aku Tuhan. Tuhan gini, gimana aku menolong kamu? Aku kan sudah bilang, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, maka aku akan mengampunimu. Maaflah ya, doamu cukup di tiang loteng saja. Bayangkan kalau Tuhan sudah berbicara seperti itu. Mau ngapain kita Bapak Ibu anak muda di tempat ini? Maka ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Itu mutlak. Jangan simpan lagi sakit hatimu. Kalau kau mau lihat kemuliaan Tuhan ada padamu. Tapi kalau mau hidupmu tahun demi tahun hanya seperti itu, is do it. Saya yakin kamu tidak akan bisa berubah. Haleluya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Lanjutkan. Kecil sekali ya, saya nggak lihat itu. Jadi saya dari tadi, ya saya buka di sini aja. Roma 12, oke. Sekarang yang ketiga. Ya. Mengapa kita harus berubah Bapak Ibu? Yang pertama adalah perubahan hidup adalah keharusan. Di dalam Matius ayat 1 ayat 17 ya. Ayat 17 lalu. Ya. Jadi perubahan hidup adalah keharusan. Ketika kita mengenal Kristus, maka apa? Hidup kita berubah, Bapak Ibu. Berubah, yang dulunya tidak penuh sukacita, yang dulunya suka berantem, sekarang cinta damai. Karena Yesus itu adalah Raja Damai, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, perubahan hidup artinya melangkah, meninggalkan hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan lagi hidupmu yang lama kamu ingat-ingat tuh, nanti kamu seperti Lot. Amin. Berubah itu meninggalkan hidup yang lamamu. Itu loh, ya. Bukan berbalik 360 derajat. Sama saja. Tidak berubah. Saya lanjutkan. Yang ketiga, perubahan hidup terjadi jika Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Gitu loh. Perubahan itu terjadi bila Kristus menjadi senter, pusat dari kehidupanmu.
Amin. Jadikan Kristus paling utama dalam hidupmu. Jangan dia menjadi yang kedua atau yang ketiga. Yang paling utama dalam hidupmu, happy. Perlu do happy. Ale perlu do hita Tuhan i. Alami Tuhan itu mangalehon epengi. Amin. Bahasa Indonesianya nanti disampaikan sama Bapak. Tapi di sini rata-rata bahasa orang Batak ya. Saya juga tadi karunia dari Tuhan, saya nggak tahu. Saya bisa sampaikan bahasa Batak itu. Amin. Yang keempat, tujuan perubahan adalah kemuliaan Tuhan. Ketika engkau berubah, maka apa? Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Berubah. Si apa tadi namamu? Jeffrey. Dulu kan ini kan bandel kali tuh. Dilapu aja dia tuh tua. Sekarang dia ikut Tuhan, berubah total ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang apa ketika bertemu dengan Andre, kemuliaan Tuhan ada pada dia. Orang bisa melihat dia sejuk kali sekarang saya. Dulu sangat kali panas kalau melihat dia. Mau berantem aja. Sekarang nggak sejuk kali. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan ada pada dia. Jadi orang akan rindu kepadamu. Kalau engkau ada dalam kemuliaan Tuhan, orang akan menantikan engkau. Tapi kalau engkau datang ke tempat orang bilang, pergilah kita, sudah datang tukang minum. Aduh, ampunlah Tuhan Yesus. Berarti kau tidak berubah. Amin. Yang kelima, berubah untuk menjadi pribadi yang sempurna, Bapak Ibu. Ketika kita berubah hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka apa? Engkau akan menjadi keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, berubah agar layak memberitakan Injil. Bapak Ibu, orang yang tidak berubah tidak akan bisa memberitakan Injil. Karena apa? Orang tidak ada pula kok betul aja loh. Kalau aja masih main judi kok orang-orang kami main judi, betul aja loh. Kau juga minum tua ya. Kau sosok larang kami minum tua, kayak hidupmu benar saja. Nah itu. Tapi kalau kita berubah, dulu kita main judi, peminum, tapi kita ini, kenapa dia? Gak pernah minum lagi kalau kita aja, gak pernah main judi lagi. Karena apa? Di situ kau layak bisa memberitakan Injil, Bapak. Melalui apa? Memberitakan Injil itu bukan datang ke tempat tertua, hei berubah! Kata kerjaan Allah sudah dekat! Dilempar sama Tuhan. Tapi melalui kehidupan kita, selalu baik, kenalan. Selalu kenalan. Bagaimana kabar baik? Baik. Suka kita terus ya. Dia melihat kita, berubah. Lama-lama dia akan melihat, kenapa dia bisa berubah? Sosok siapa ada di dalam hidupnya? Baru kita beritakan Injil. Ketika dia tanya, kau bisa berubah kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengubah saya. Katakan amin. Amin. Jadi mari saudara-saudara terkasih di tempat ini, jangan tinggikan hatimu. Kalau engkau mau berubah, nggak bisa berubah Bapak Ibu kalau engkau masih tinggi hati. Tapi dengan kerendahan hatilah engkau bisa berubah. Karena apa? Orang yang tinggi hati akan direndahkan, dan orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Katakan amin. Saya lanjutkan. Saatnya berubah. Saya baca Yohanes 15 ayat 8. Tuhan Yesus ingin kehidupan orang percaya menghasilkan buah. Tuhan Yesus ingin hidup orang yang percaya menghasilkan buah.
Setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu, pelayan-pelayan di tempat ini dan Ibu sebagai umat jemaat, kita dilihat orang dari buah kita. Apa hasil buah daripada hidupmu? Semua kita akan dilihat dari buahnya kita. Sudah berbuah nggak kita? Orang percaya harus menghasilkan buah tetap. Ini menjadi prioritas. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka Yesus akan mengakui kita adalah murid-muridnya ketika kita berbuah. Amin. Gereja bukanlah persekutuan yang sekedar kumpul-kumpul, tetapi harus menjadi etalase hidup bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, gereja harus menjadi teladan dan contoh bagaimana harus hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara terkasih di tempat ini, kalau engkau berkata, aku mengasihi saudaraku, kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi saudaramu, maka engkau adalah pendusta. Sama saudaramu saja kau nggak peduli, berarti kita pendusta, Bapak Ibu. Firman yang dikatakan adalah, kasihlah Tuhan Allahmu, habis itu kasihilah sesamamu. Makanya salib itu, Bapak Ibu, bukan sembarangan salib, ya. Salib itu, ke atas itu bukti kita mengasihi Kristus. Baru dia horizontal sesama kita. Itu arti salib itu, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu, sebelum saya kasih ikut yang terakhir, saya mau kesaksian. Bapak Ibu, saya dulu adalah tidak pernah berpikiran membuka gereja, dan tidak pernah terbayangkan kepada saya boleh di atas mimbar ini. Saya hanya butiran debu, Bapak Ibu. Saya dari kecilnya tidak pernah diajarkan oleh bapak saya tentang Tuhan. Saya ke gereja dulu itu, Bapak Ibu, masa kecil saya hanya sekolah minggu, tidak paham. Sekolah minggu dikasih uang jajan, kasih durung-durung, selesai pulang, nggak paham, Bapak Ibu. Karena apa? Orang tua saya dulu, maaf, mama saya dulu Muslim, ya, ikut dengan bapak saya, tapi bapak saya, ya, tidak menjadi teladan dalam membimbing ibu saya ini. Jadi spiritnya itu turun bagi kami, Bapak Ibu. Setelah saya bekerja, saya dulu mengandalkan kekuatan, Bapak Ibu. Dengan kerja keras pasti dapat, tapi saya nggak dapat sukacita, saya nggak dapat damai sejahtera, karena yang saya kerjakan adalah mengejar dunia. Saya dulu ke gereja itu waktu di Jakarta, saya hanya setahun sekali lihat gereja penuh. Pas Natal saya pulang, ya pas Natal memang penuh, Bapak Ibu, nggak sepi gitu. Saya lihat penuh, pulang saya nggak masuk saya. Itu saya dulu di tahun 2000 sampai 2006, Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah rajut kita di dalam kandungan, Bapak Ibu, itu benar sekali. Dan dia sudah pilih dan tetapkan kita. Tinggal kita buka hati apa tidak. 2006 saya menikah dengan istri saya. Istri saya itu dari SMP, Bapak Ibu. Dia sudah masuk dalam pelayanan. Melalui dialah perantaraan istri saya, Tuhan pakai untuk boleh menangkap saya masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu. 2006, ya. Padahal saya dulu, Bapak Ibu, mengenal istri saya ini setahun dia kuliah, saya sudah jadi pegawai negeri, ya.
setahun saya nggak jumpa. Karena pada waktu itu ya saya pacaran sama orang lain gitu. Jadi saya hanya kenal saja, dia orang Batak, dia kuliah ya. Habis setahun, karena jujur dia dulu dijodohkan sama berjodoh sama apa ya? Berjodoh saya bilang. Tunangan, berjodoh ya. Tunangan sama pendeta ya, tapi pendeta muda, pendeta pembantu di dalam satu gereja, baru lulus dari STT. Dia tunangan, tapi saya herannya gembalanya bilang seperti ini. Waktu istri saya kesaksian dengan saya, Ella, kenapa Bapak tidak datang? Karena saya tidak mau kamu nanti terluka. Tapi Bapak mau sampaikan sama kamu, berdoa. Apakah memang dia yang Tuhan kasih buat kamu? Bayangkan, gembalanya ngomong gitu. Padahal itu didikan gembalanya ada di gereja situ. Tuh. Singkat cerita, setahun berjalan, karena istri saya itu sudah punya pacar, saya juga sudah punya pacar, ya enggak? Udah, saya sudah punya pacar kok ya. Tapi rupanya Tuhan memang sudah pilih dan tetapkan Bapak Ibu. Ya. Dia putus dengan pendeta itu. Saya dulu hanya siapa? Hanya butiran debu. Enggak pelayanan Bapak Ibu. Enggak ada pelayanan. Hidupnya waduh, dari mana? Dari kafe sana ke kafe sini, kafe sana, kafe sono, sini sono. Enggak jelas. Tapi 2006 Bapak Ibu, saya bertemu dengan gembala itu. Saya banyak mengalami Tuhan Bapak Ibu, saya banyak mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Saya banyak dapat pengajaran dari hamba-Nya. Saya dibaptis Bapak Ibu. Saya menikah dengan istri saya. Saya ikut yang namanya pendalaman Alkitab. Saya belajar Bapak Ibu. Ya. Saya ikut belajar. Singkat cerita Bapak Ibu, saya ikut pelayanan. 2000 menikah saya dengan istri saya. Bayangkan ya. Padahal sudah ada tunangannya, tapi menikah dengan saya Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, siapa Bapak Ibu? Hidup saya mulai, saya mulai dari istri saya dikenalkan Tuhan melalui hidup istri saya. Saya mulai berubah Bapak Ibu. Yang dulunya sorry Bapak Ibu, waduh saya galak sekali. Benar, nggak boleh disinggung sini. Sikap. Oh, pakai dinas dah aja. Ending sampai ke sini, pakai baret. Bayangkan Bapak Ibu, yang ada kesombongan, tinggi hati. Orang lihat sedikit matamu itu loh. Kalau dia bilang, sikat orangnya. Kamu bayangkan tuh, ini dulu mobil sedikit, ini istri saya bonceng nih Bapak Ibu. Saya bersaksi ya di tempat ini, itulah saya berubah karena Yesus Kristus Bapak Ibu. Saya bonceng istri saya, ini belum berubah saya nih. Tapi ke gereja, ini belum berubah sungguh-sungguh nih. Ngerem mendadak dia, sepatu pedal saya, pecah tuh kacanya. Kaca belakang mobilnya itu. Jadi saya pakai dinas langsung diam dia. Istri saya bilang, kamu boleh seperti itu. Kamu boleh, dosa itu. Dosa sekali pun dia, saya bilang. Tahu nggak Bapak Ibu yang terjadi sama saya? Hari itu juga saya nabrak. Tuhan gantikan dengan kesombongan saya. Tuhan rendahkan saya. Saya ganti itu sepeda motor orang. Itu orang tinggi hati Bapak Ibu. Dan saya alami itu. Perlahan-lahan saya diubahkan Bapak Ibu. Saya mulai sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Nya. Saya sungguh-sungguh mulai mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Siapa sih Tuhan ini sebenarnya? Dari saya tukang sapu di gereja, angkat-angkat kursi, mulai Tuhan percayakan saya next level. Itu Bapak Ibu. Berjalan kemuliaan
demi kemuliaan yang satu. Itu kalau kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan sampai saat ini kami dipercayakan Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan kita bisa menggembalakan Bapak Ibu. Saya dulu mengambil pendetanya bareng sama hambanya, ya, sama ibu gembala di tempat ini untuk pejabatnya saya. Dan saya tidak pernah bayangkan itu saya jadi pejabat gitu. Tapi ya Tuhan, karena Tuhan, saya tahu Tuhan ya yang melakukan pekerjaannya dalam hidup saya. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Karena Tuhan kita itu tidak berubah, kita yang harus berubah. Amin. Yang terakhir adalah saya sampaikan adalah kurnia di tempat ini. Mari kita hening sejenak dan mengevaluasi hidup kita sekarang ini. Apakah Kristus menjadi pusat dalam hidup kita? Apakah kita selalu mengikut sertakan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam hidup kita? Apakah hidup kita sebagai orang-orang Kristen semakin menyerupai Tuhan kita? Apakah hidup kita yang sedang kita jalani di sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Tanyakan pada dirimu. Amin. Saya undang lagi kita berdiri.
sudah. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat meninggalkan hidup yang lama kami, menuju kehidupan baru bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau berjalan dari satu kemuliaan yang lain, dari pengurapan yang satu ke pengurapan yang lain. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hanya biasa-biasa saja. Kami tidak mau menjadi penonton saja, tapi kami mau ambil bagian di dalam yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, ketika hari-hari yang lalu kami mengandalkan diri kami mengandalkan kekuatan kami, tapi hari ini melalui firman-Mu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini, agar perkenanan Tuhan ada pada setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu ketika pulang dari tempat ini, mereka diberkati,